acara ini kita mawon. Ya, banyak ya padat ini kegiatannya ini, alhamdulillah ya. Jadi pertama nanti ada kegiatan di tanggal 14 itu ada kegiatan GPIJ, ya, gelar potensi investasi Jombang. Dimulai dibuka, kemudian juga di tengah-tengahnya ada kita pertemukan para pengusaha, para investor dan sebagainya dalam sebuah kegiatan seminar ya ekonomi nasional di situ. Tadi kan ada seminar juga ya? Apa? Kalau seminar apa? Diskusi budaya. Ya, diskusi budaya. Itu nanti apa yang akan digali di situ? Nanti kita hadirkan ada wawasan kebangsaan juga ya. Kebangsaan. Ada wawasan kebangsaan pada generasi muda. Ya nanti akan dilaksanakan di Stikip ya, Negeri Jombang. Pluralisme, betul. Ya. Ini kan juga harus ditunjukkan nih, dipamerkan ke orang-orang di mancanegara. Ya. Jombang itu loh kota yang tolerannya seperti itu. Betul, ya. Nah itu nanti akan diajak kemana saja nih? Tamu-tamu luar negeri. Jadi nanti akan kita ajak di sela-sela waktu santai gitu ya. Tamu-tamu akan kita ajak, nanti akan ada panitia khusus untuk menyediakan fasilitasi itu. Kita ajak untuk berkeliling ke pondok pesantren, paling tidak 4 pondok pesantren besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Kosong. Hari ini saya sendirian karena pasangan saya ketokane umroh. Nah, konco Rasan-Rasan, sebentar lagi kita kan ada hajatan nih Jombang. Mau ulang tahun. Hari lahir Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, kalau konco-konco rasan-rasan akhir-akhir ini lihat di media sosial maupun di jalan-jalan, kalau melihat ada flyer Jombang Fest. Nah, iki lo Jombang Fest. Iki acaranya Pemkab Jombang untuk menggelar hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang. Ngerti ya aku kira. Jombang Fest iku apa? Nah, iki tak kasih tahu nih Jombang Fest iku apa. Sekarang kita ada dari pemerintah Kabupaten Jombang, staf ahli Bupati dari Pemkab Jombang, Pak Soleh. Selamat sore Pak Soleh. Selamat sore. Nah, Pak, iki rasan-rasan, Pak. Nggih. Ya. Wingi kuwi kanca-kanca takut iki Jombang Fest kuwi sakjane acara apa to? Ngopo Pak Jombang Fest niku, Pak? Jombang Fest itu kan Jombang Festival ya. Ah, nggih. Ya, Jombang Festival. Yang namanya festival itu kan merayakan segala event di situ. Ya. Mempertemukan semua elemen dari unsur sosial, budaya, ekonomi. Nah, itu kita pertemukan dalam satu event kegiatan yang kita namakan Jombang Festival. Jombang Festival 2024 nggih. Ya, tentunya dalam rangka memperingati hari lahir pemerintahan Kabupaten Jombang yang ke-114. 114. Yang pertama itu, yang kedua adalah dalam rangka juga memperingati Hari Santri Nasional. Ya, bertepatan kan Hari Santri Nasional tanggal 21. Kemudian tanggal 22 hari lahirnya pemerintah Kabupaten Jombang. Berarti langsung dirangkep. Ya, kita rangkep jadi kita kemas menjadi satu sehingga tentunya ini adalah event yang pertama. Ya. Event pertama kita kemas dalam sebuah festival. Namanya festival dari tadi saya sebutkan itu rangkaian seluruh menu potensi yang ada di Kabupaten Jombang ini. Sebagai yang terkenal dengan kota santrinya. Kota santri. Ya, begitu kira-kira. Santri itu, ya santri itu tuh santai dan terlalu ngeri. Nih, Pak, niki kapan Pak hari jadi? Kok hari jadi nek Jombang Fest ini, Pak? Ya nanti hari Senin besok tanggal 14 sampai dengan tanggal 23 Oktober. Kurang lebih ada waktu sekitar 10 hari lah kira-kira. Kalau hari jadi Pemkab Jombang ini sudah berapa kali
digulirkan di Jombang? Eh, Event-event seperti ini. ini kurang lebih sekitar sudah 5 kali. 5 Ya, kali ya? 5 kali kurang lebih kalau nggak salah. Jadi dengan sekitar tahun 2018 kurang lebih, tahun 2015 itu upacara pemeringatan hari jadi pemerintah Jombang ini kita peringati. Tentunya dengan kalau seperti tahun-tahun sebelumnya ya tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya. Ya, maka untuk lebih menyentuh kepada warga masyarakat, bagaimana mereka mempunyai satu rasa psikologis sosial mereka untuk bisa menikmati dan juga ikut berpartisipasi aktif. Nah, Ya, berpartisipasi aktif dalam rangka untuk memperingati iki lo kotaku, ya kan lahirnya kota Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu kita kemanain seperti itu, kemudian kita buat sebuah event seperti ini. Ya intinya bahwa Jombang hari ini ke depan akan mulai tahun 2020 akan kita branding menjadi sebuah sajian yang luar biasa. event tahunan. Ya event tahunan menstimulasi semua para pelaku sosial, ekonomi, antropologi budaya dan sebagainya untuk mengangkat seluruh potensi Kabupaten Jombang. Dengan kota santrinya, pondok pesantren, semuanya, semua elemen masyarakat akan kita libatkan secara aktif di sini. Begitu. Selama 5 tahun ini kan pasti konsepnya berbeda-beda, ya kan. Saya melihat dari kemarin-kemarin itu sepertinya tahun ini sangat meriah, ya kan. Bukan berarti tahun kemarin tidak meriah, ya kan. Ada sajian musik untuk yang disajikan anak-anak muda, ada itu. Terus kemarin saya juga lihat ada festival kopi. Nah, itu sebenarnya ada apa saja di dalam nanti di festival Jombang Fest ini? Untuk disajikan kepada warga Jombang terutama anak-anak muda nih. Begini, tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan mengangkat seluruh potensi ini. Ini skalanya sudah skala nasional dan internasional. Ya. Jadi ada hubungan secara langsung maupun tidak langsung dari sajian menu yang kita agendakan untuk di Jombang Festival ini. Ya tentunya ini adalah event pertama, ya event pertama. Tapi ini ya mudah-mudahan tentunya semua sudah kita sosialisasikan demikian luas ke wilayah Jombang, Kabupaten Jombang dan nasional semuanya sudah kita sosialisasikan. Kenapa kok ada hal-hal seperti event kopi, kemudian musik dan lain sebagainya? Ya ini tentu saja ini kan era-era generasi generasi milenial dan sebagainya. Ya kita harus menyesuaikan untuk itu, ya kan. Terutama kopi ini kan Jombang sudah punya sendiri nih kopi khas Jombang. Betul. Apakah mereka juga diwajibkan bikin kopi Jombang saja selesai yang akan diangkat dalam? Ya harapan kita itu, karena beberapa bulan yang lalu kan sudah kita coba untuk branding semuanya dari artinya bahwa kopi Wonosalam sudah terkenal di mancanegara pun juga demikian, di Jepang, Cina dan sebagainya semua sudah bisa merasakan bagaimana kopi Wonosalam kan begitu. Maka sedangkan warga Jombang sendiri tentunya kan juga harus apa sih sebenarnya Wonosalam, apa kelebihannya kopi di Wonosalam itu? Ya tentunya harus terus secara masif harus kita sajikan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi saya ngombe ini tutup kopi, ngombe ini susu. Oke, Pak, di Jombang Fest ini juga saya lihat kemarin ada pawai budaya ya nantinya yang akan dimeriahkan. Itu apa yang diangkat dalam pawai budaya itu? Karnival ya. Pawai budaya. Ini nanti kurang lebih tanggal 16 ya. 16. Ya akan kita gelar untuk kegiatan karnival ya. Hari Sabtu tanggal 19 kurang lebih ya. Oh, Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 19. Jadi ya seluruh potensi ekonomi sosial yang ada di budaya Kabupaten Jombang tetap akan kita tampilkan di seluruh wilayah kecamatan, di seluruh 306 desa, ditampilkan dengan melalui kegiatan karnival itu ya, pawai budaya. Infonya kemarin kan rasan-rasannya kemarin itu kan pawai budaya yang mengangkat budaya lokal, sejarah lokal. Seperti kalau di Kudu nih ada Sendang Made. Terus di Bareng ada Ngrimbi. Itu yang akan diangkat, yang akan ditampilkan kepada masyarakat umum maupun nasional ini. Nggih, Pak? Iya. Jadi itu nanti salah satunya
salah satunya juga akan kita lakukan seminar ya. Ada seminar wawasan kebangsaan, ada seminar nasional, masalah ekonomi, dan juga sejarah Kabupaten Jombang dengan menghadirkan beberapa tokoh sejarah, tokoh budaya dan sebagainya melalui forum itu. Nah, kemudian di sisi yang lain, pawai budaya tentu ya juga harus seluruh potensi yang ada di desa, kaitan dengan apa yang menjadi ciri khas di desa itu, ya tetap akan ditampilkan melalui pawai budaya itu. Nggak hanya budaya, tapi potensi lokalnya. Potensi lokalnya, iya. Sayur mayur misalkan. Betul, ya. Itu sudah tersosialisasi sampai ke sudah semuanya 306 desa sudah siap. Semuanya sudah siap semuanya, ya. Nah, ini kan menampilkan berbagai budaya, sejarah dan potensi lokal. Ini sebenarnya tujuannya apa sih Pak di Jombang Fest ini? Tujuannya adalah yang pertama tentunya adalah memperingati ya, untuk memperingati hari lahirnya pemerintah Kabupaten Jombang yang 114. Kemudian yang kedua adalah memperingati hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional, bahwasanya Kabupaten Jombang begitu banyak beragam pondok pesantren dan santrinya yang terkenal sangat luar biasa di Kabupaten Jombang ini. Maka juga ini menjadi sebuah event nasional bagaimana Hari Santri akan kita pertemukan di dalam event Jombang Festival ini. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana kita memelihara rasa persatuan dan persatuan warga masyarakat Jombang, khususnya yang terkenal dengan keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama, dengan terkenal tokoh Gus Durnya, bagaimana beliau sebagai bisa mempersatukan berbagai banyak ragam agama, kepercayaan dan sebagainya. Dan Jombang tentunya adalah kota santri yang sangat kondusif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita untuk melibatkan warga masyarakat Kabupaten Jombang secara aktif. Kita harapkan warga masyarakat Jombang tidak hanya sekedar menonton saja, tidak hanya aktif, secara aktif ikut berpartisipasi sebagai pelaku-pelaku ekonomi. Kemudian juga bagaimana ikut berperan serta untuk meramaikan di setiap sudut-sudut kota, di setiap kecamatan, di setiap desa, untuk juga ikut meramaikan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Jombang Festival ini untuk menstimulasi ekonomi kreatif. Ya. Saat ini kita tahu bahwa bagaimana munculnya ribuan UMKM yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian akan kita satukan dalam sebuah kemasan bagaimana untuk menciptakan sebuah lapangan kerja dengan keahlian dan keterampilannya untuk bisa menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Jombang ini dengan mendongkrak bagaimana ekonomi Kabupaten Jombang ini bisa lebih naik secara nasional. Jadi sangat lupa sih Bang, manfaat dan keikutsertaan masyarakat. Tentunya seperti itu. Lebih banyak menarik keinginan orang untuk aktif. Iya. Makanya nanti kegiatan ini kan juga akan mendatangkan melalui ada kegiatan seminar. Dan juga kita undang tamu-tamu dari berbagai negara, dari Australia, kemudian dari Malaysia, kemudian dari Singapura dan lain sebagainya, juga akan kita hadirkan di sini untuk bisa menikmati kota Jombang. Nah, kalau eventnya sendiri Pak, ini kan mulai tanggal 14 nih sampai tanggal 23. Ini panjang banget waktunya, terus acara ini kita mawon Pak. Banyak ya, padat ini kegiatannya ini, alhamdulillah ya. Jadi pertama nanti ada kegiatan di tanggal 14 itu ada kegiatan GPIJ, ya, gelar potensi investasi Jombang. Dimulai dibuka, kemudian juga di tengah-tengahnya ada kita pertemukan para pengusaha, para investor dan sebagainya dalam sebuah kegiatan seminar ya ekonomi nasional di situ ya, dari Kementerian Dalam Negeri juga sebagai inisiasi ya di situ. Kemudian juga berikutnya nanti ada fashion show yang memperkenalkan produk Jombang dengan batiknya. Kemudian batik Jombangan. Kemudian ada festival kopi, ada festival kopi, ada festival tembakau dan lain sebagainya. Kemudian juga ada karnival. Kemudian juga ada
festival olahraga gitu. Ya, tradisional. Jombang Playon. Jombang Playon. Ya, Jombang Playon itu ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Lah Ya. bosone arek milenial iku fun run. Fun run, ya. Fun run. Lah iki Fun run. Playon nggih, Pak. Ya, Jombang Playon. Iya. Ya. Kemudian ada juga gelar olahraga tradisional, olahraga tradisional. Goyuk juga akan tampilkan juga. Kemudian juga ya banyak event seperti itu yang nanti akan kita kemas sampai dengan tanggal 23. Sampai pada akhir penutupan nanti ada sholawatan. Sholawat saking Sholawatan ini masih belum malam ya, ini kita masih malam ini ya, kita fixkan lagi. Ya. Kalau Leto itu wis pasti. Ya. Kok Matkasan melok rek Matkasan kok Ya. ono kok Matkasan. Nah, Pak, napa? Ya infonya kemarin kan rasa-rasanya Pak Wapres nih ya. Nggih, betul. Itu seperti apa, Pak? Hingga hari ini apakah Pak Wapres yang akan buka Ya. atau seperti apa? Ya, dari jam ke jam, dari hari ke hari terus kita kawal ya. Rencananya memang kita harapkan Bapak Wakil Presiden, karena Bapak Presiden profil beliau sebagai seorang santri, ya begitu ya kan. Juga alumni Tebuireng kalau nggak salah. Iya ya. betul. Jadi ya kita harapkan bisa hadir di kancah nasional di Festival Jombang ini, kita harap seperti itu. Namun beliau nampaknya pada sampai tanggal 14, 15 itu masih mengikuti mewakili negara kita untuk mengikuti KTT ASEAN begitu di Laos. Jadi nggak bisa hadir ya. Ya. Siapapun yang buka, yang penting Iya. Jombang Fest ini tetap berjalan. Tetap jalan. Dan pastinya akan meriah. Iya, sugoon pokoknya penting. Sogo. Ya. Sing pingin pelayon, yo ayo rene kok sing gurung dicutu pasti ketemu nang kono. Nah, Pak, tadi saya tertarik dengan yang gelar investasi Jombang. Oh, ya, gelar Nah, potensi. ini berarti kan mempertemukan antara para investor, Betul. bahkan calon investor. Iya, juga. iya. Nah, ini apakah memang tujuan Pemkab Jombang untuk menarik para investor di Jombang? Iya, tentu saja. Ini adalah tujuan jangka menengah dan jangka panjang kita. Bahwa kita kan juga sudah mempunyai kawasan industri yang tentunya harapannya di tahun 2025, 5 tahun ke depan betul-betul bisa terwujud. Nah, untuk hari ini tentu saja kita hadirkan semua secara nasional juga para pengusaha-pengusaha yang terkait dengan Jombang untuk mulai berinvestasi. Kita pertemukan di situ para pelaku usaha, para pengusaha, para investor dan calon investor pun juga akan kita sajikan di situ melalui kegiatan seminar. Ya kan? Nah, ini tentunya akan membawa semacam satu bagaimana Jombang ini untuk kita jual dengan segala potensinya. Ya, harapan kita itu tentunya akan mempunyai dampak implikasi bahwa semuanya harus ramah terhadap industri, ramah investasi dan sebagainya. Harapan kita itu sehingga semua masalah perizinan, masalah yang hal-hal yang lain yang mendukung bisa lahirnya industri-industri yang ada di Kabupaten Jombang, kita harapkan bisa akan terus menjadi dongkrak ekonomi di Kabupaten Jombang. Berarti momen ini yang paling ditunggu para investor. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, Mudah-mudahan ya. iklim investasi Ya. cepat berubah dan Betul. sangat fleksibel untuk Ya. investor masuk. Nah, balik lagi soal ini, Pak. Tadi kan ada seminar juga ya? Apa? Kok Ya. seminar apa? Diskusi budaya. Ya, kan? diskusi budaya. Itu nanti apa yang akan digali di situ? Nanti kita hadirkan ada wawasan kebangsaan juga Wawasan ya, kebangsaan. ada wawasan kebangsaan pada generasi muda ya, nanti akan dilaksanakan di Stikip ya, negeri Jombang, dan juga kita akan mengadakan seminar tokoh perjuangan jejak Bung Karno. Jejak Bung Karno. Iya, jejak Bung Karno akan kita bedah di situ melalui kegiatan seminar itu. Jejak sejarah di Kabupaten Jombang seperti Artinya itu. Kan. banyak jejak tokoh pahlawan, pejuang yang ada di Jombang itu nanti akan dibedah. Iya, betul. Termasuk ini juga berarti, Pak. Sejarah hari jadi pemerintahan Kabupaten Jombang Iya, juga bakal dibahas. pasti, iya. Nah, kanca-kanca sing pengin ngerti, kenapa sih kok Pemkab Jombang ini berusia 114 ya, Pak? Iya, 114-an. Lah, pengen ngerti kok teko rek. Dino apa tak deloki. Lali aku. Seminar kebangsaan bertema jejak Iya. Bung Karno di Jombang. Iya. Di hari Selasa tanggal 15, tak pengen ngerti sejarah Jombang teko rek. Di alun-alun ya, Pak? Di alun-alun. Infonya kemarin ada ini, mau ada tamu dari mancanegara. Iya, betul. Dari Betul mana, itu. Pak?
Itu nanti ada dari Australia, dari Belanda, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, insya Allah juga akan hadir di Jombang. kota Jombang. Mbok iki mbuwis lho sampai wong luar Iya, negeri rene rek. iya. Kon kebacut lah gak rene. Temen iki kebacut. Ya, karena kan kita juga mengundang beliau ini dari Kedubes kan kita undang. Diundang ya, Mas, Iya. ya? Sampai hari besok kita tunggu konfirmasinya. Tapi beberapa negara itu sudah dipastikan insya Allah hadir. Ya. Itu mau diapakan, Mbak? Ya, Kok akan diundang kita semua? perkenalkan karena Kabupaten Jombang kan terkenal dengan sebagai pusat budaya spiritual, ya peradaban yang cukup luar Iya, biasa, iya, betul. lahirnya NU dan sebagainya dengan keanekaragaman budaya, agama dan sebagainya. Ini tetap kita kondusif, kita bersatu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi. Maka tema kita di Kabupaten Jombang untuk Jombang Festivalnya apa? Ya apa? Spirit Jombang dan inspirasi negeri. Iya, betul. Kalau saya ingat Gus Dur itu ya, Gus Dur ini kan sosok pluralisme. Pluralisme, Nah, betul. ini kan juga harus ditunjukkan, dipamerkan ke orang-orang di mancanegara. Iya. Jombang itu loh kota yang tolerannya Ya, seperti itu. betul, ya. Nah itu nanti akan diajak kemana saja nih? Calon Iya. tamu-tamu luar negeri. Jadi nanti akan kita ajak di sela-sela waktu Iya. santai gitu ya. Tamu-tamu akan kita ajak, nanti akan ada panitia khusus untuk menyediakan fasilitasi itu. Kita ajak untuk berkeliling ke pondok pesantren paling tidak 4 pondok pesantren besar akan dikunjungi oleh beliau sampai misalnya di Aspulo, kemudian di Denyanyar, kemudian Joso, kemudian Tebu Ireng, ya kan. Begitu akan kita sambil nanti mungkin juga transitnya di makan sego kikil khas Jombang. Halo kolesterol. Boleh dicakukan kikil loh, Rek. Nah, kamu Jombang gak iso. Iya. Kak, pengen ngangkut adus kamu dus. Gogolen. Enggak kalau tak. Gak apa-apa. Apa kalian tak? Ojo kon gak duwe. Makassar ae jaro. Nggih. Pak, berarti itu memang nggak terjadwal memang nggih. Ya, terjadwal, tetapi itu adalah mengisi waktu-waktu kosong beliau pada saat mungkin selesai kegiatan utama, nanti ada waktu khusus untuk beliau itu nanti akan kita ajak berkeliling ya, sebentar lah begitu nanti kayak ini ya. Jadi kemasan ini bagaimana sepadat mungkin dan memberi dampak keberlanjutan. Karena kita anggap bahwa Jombang Festival ini karena baru pertama kalinya menjadi daya ungkit. Semua elemen masyarakat, semua sektor informal, sektor formal semuanya ikut mempunyai peran andil ya, bagaimana untuk mengangkat kota Jombang dalam kancah di nasional maupun internasional. Harapan kita itu ya. Tapi kalau ngomong masalah festival ini kan harapannya jangan berhenti di festivalnya saja. Betul, tapi kan ya. harus ada follow up dari festival itu sendiri. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Kalau misalkan budaya hari ini yang mau dikembangkan apa, wisatanya Ya, seperti apa? betul. Sudah ada gambaran akan dikembangkan kemana, Mas? Iya, karena ini kita agendakan bahwa festival Jombang ini menjadi agenda tahunan ya. Berarti ada tahun-tahun ke depan, berarti harusnya akan semakin lebih kreatif, lebih inovatif dan sebagainya. Tujuan kita adalah bagaimana mengangkat sektor informal ini, UMKM, dengan khas kota Jombangnya, kemudian peradaban sejarah Kabupaten Jombang ini dengan segala potensi-potensi yang ada, pondok-pondok pesantren besar ada di kota Jombang ini. Kemudian bagaimana juga akan kita coba untuk membranding pariwisata di Kabupaten Jombang, ya kan? Ini kan sudah kita mulai seperti itu. Jadi bagaimana nanti tamu-tamu nasional, regional maupun internasional datang ke Jombang, nanti ada satu rute khusus Ya. untuk tur ke Jombang begitu ya, sampai di wilayah kota Jombang, kemudian di berbagai kecamatan dan desa sampai di Wonosalam. Nah, sampai Nah, Wonosalam. begitu. Ngomong Ya. Wonosalam iki kok dibisi mbek wong buri iki, Pak. Iya. Kan wong wisata iki. Iya. Gawe Jombang Festival ku mboyo aja nang tengah kota. Bae pisan-pisan nang Wonosalam ben dikenal.
Oh begitu. Ya Pak, Rasa-rasanya boleh ya, Pak, ini, Pak. ya masuk aja kan begitu. Ya bagus. Karena memang harapan kita ini baru kita mulai tata. Iya. Artinya semuanya untuk bisa mengakses ke kota Wonosalam dengan potensi kopinya, dengan potensi agrobisnya, agrowisatanya dan sebagainya akan kita tata dengan semakin lebih baik untuk tahun ke depan. Artinya akses masuk ke Wonosalam juga tidak akan mengalami kesulitan para wisatawan. Harapannya kita itu. Infrastruktur juga akan secara bertahap akan kita perbaiki. Begitu ya. Kalau saya melihat berbagai daerah kan mulai menggarap nih di sisi-sisi pariwisata, mulai festival musiknya ya di hutan, festival kopinya ya di daerah pegunungan. Ini loh yang ditunggu-tunggu. Ya, itu ide bagus itu. Mudah-mudahan tahun depan Pak. Insya Allah ya. Jombang Festival di Wonosalam. Di Wonosalam itu bagus. Nggih. Niki wonten Pak, ekonomi kreatif dari pariwisata seperti apa yang akan dikembangkan hari ini? Ekonomi kreatif yang seperti apa Iya. yang mau dikembangkan? Jadi gini ya, membangun sebuah ekonomi kreatif saat ini kan bagaimana untuk bisa Jombang pelaku-pelaku ekonomi, pelaku UMKM terutama sektor ini yang mempunyai daya tangguh yang luar biasa. Untuk itu kan tidak bagaimana untuk penciptaannya daya kreatif untuk warga Jombang sebagai pelaku UMKM ini akan kita bangun dalam era digital seperti sekarang ini, ya kan? Artinya bahwa secara online mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya, usahanya seperti itu. Artinya bahwa UMKM di Jombang bagaimana untuk membranding UMKM yang luar begitu kota membangun mindset warga yang masuk kota Jombang, oh kayak seperti di Kediri, oh saya masuk Jombang cari tahu misalnya, ya, oh ini Jombang kita cari kecap umpamanya dan sebagainya. Ini yang kita terus akan kita bangun dan semuanya harus terpadu gerakan ini, harus terpadu, nggak bisa parsial, ya kan? Semuanya harus kita libatkan untuk membangun daya ekonomi kreatif. Tapi sudah mulai ditata Pak, mulai rencananya jangka panjang. Iya, pasti itu sudah kita kata seperti itu sehingga setiap OPD harus mempunyai event seperti ini. Kalau itu nggak bisa, semua organisasi perangkat daerah sebagai fasilitator untuk membangun warga masyarakat untuk bisa aktif. Ini kan juga harus mempunyai skema yang jelas. Bagaimana agar pelaku UMKM, kemudian sektor informal maupun sektor formal akan kita branding untuk menjadi Jombang yang luar biasa. Tapi terkadang masyarakat itu menganggapnya seperti ini Pak, kalau ada perencanaan itu mbok yo ojo pemerintahan iku kudu kekeh dengan egonya. Jangan ngobrol ke pemuda juga. Ya, ya. Itu juga dalam proses ini juga dalam melibatkan bagian dari itu. Iya. Berarti masukan-masukan dari teman-teman, Betul. masukan-masukan Betul. dari masyarakat Ya. itu juga membentuk ini Tetap semua. membentuk itu. Komunitas-komunitas generasi muda, generasi Gen Z, ya, milenial dan sebagainya, harus kita rangkul itu, ya, untuk bisa memberikan kreativitas itu tadi. Sebuah inovasi UMKM harus kita terus kembangkan. Jadi tidak hanya standar-standar saja, tapi bagaimana UMKM yang mempunyai daya jual yang tinggi. Tidak hanya di kandang Kabupaten Jombang, tetapi bisa dinikmati oleh secara regional, nasional maupun internasional. Begitu. Itu nanti acaranya Jombang Fest terpusat di alun-alun Jombang. Jombang. Mulai tanggal 14 sampai tanggal 23 Oktober 2024. Nah, biasanya orang itu akan susah kalau ada event-event besar termasuk untuk macet piye, kamar mandi ini yang nopo. Acara itu juga sudah difikirkan. Semua sudah ditata, ya. Jadi alun-alun sebagai pusat kegiatan event Jombang Fest ini, toilet dan sebagainya, semuanya kita sudah siapkan. Lahan parkir dan sebagainya sudah kita siapkan semuanya. Begitu. Ya, tapi harga parkirnya Pak. Tetap kita melakukan pengawasan itu. Iya. Sudah kita. Jangan sampai acara yang bagus dirusak dengan oknum-oknum yang mematok harga tinggi parkir. Itu sudah ada yang mulai jaga itu Pak untuk parkir-parkir, maksudnya mengawasi dari Disub. Dari Disub, dari Satpol dan satuan pengamanan semuanya sudah kita kerahkan dan rapat koordinasi kemarin juga semuanya sudah menyampaikan siap untuk di kegiatan Jombang Fest ini. Nah, ini Pak terakhir untuk persiapannya sendiri sampai sekarang sudah sejauh apa? Sudah 100% kah atau apa yang
perlu. Ya, ini kan hari Sabtu. Jadi nanti malam akan kita kuiskan. Paling tidak 99% insya Allah kita sudah siap untuk itu, ya kan? Jadi harapan kita kepada seluruh warga Kabupaten Jombang untuk bisa hadir di Jombang Fest tahun 2024 ini dengan berbagai rangkaian acara, berbagai rangkaian event yang semuanya terpusat di alun-alun kota Jombang. Ya. Nah, ngono rae tadi wakeh acara kegiatan di Jombang Fest 2024 iki. Termasuk awakmu sing seneng joget ono leto. Wis teko wae. Bakal bermanfaat acara Jombang Fest ini buat teman-teman konco-konco rasan-rasan. Nah, iki wayahe Mat Kasan rek. Ya, iki Mat Kasan iki lewat iki. Nang Jatim Lerek tuku gelali, nang Brambang tuku kupat. Herek ojo lali. Ramekan Jombang Fest 2024. Mat Kasan. Entane Mat Kasan sih kamu. Lah. Sekolode, sego Bali dipangan karo Mat Kasan. Herek ojo lali, dukung terus rasan-rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Matur suwun Mas Soleh. Kami. Ya.